Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah buku dengan judul Dua Tangis dan Ribuan Tawa, karya Dahlan Iskan. Yang akan saya baca kali ini adalah pada CO Notes 4 dengan judul Si Pincang di Depan Si Lumpuh. Senja hari di Jatinangor, sekumpulan insan PLN Jabar berkumpul. Di tempat yang indah dan sejuk itu, mereka saling berbagi ide untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Pikiran mereka terusi oleh berbagai keluhan, juga omelan dan dampratan. Mereka terpanggil bukan hanya dalam pikiran dan tindakan, tapi sampai ke hati nurani. Maka menjelang senja di Jatinangor nan indah itu, sebuah puisi dibaca. Puisi Khalil Gibran ini. Kutegur jiwaku 7 kali. Yang pertama, ketika aku berupaya meninggalkan diri sendiri dengan mengeksploitasi yang lemah. Yang kedua, ketika aku timpang di hadapan mereka yang lumpuh. Yang ketiga, ketika setelah diberikan pilihan, aku memilih yang mudah ketimbang yang sulit. Yang keempat, ketika aku membuat sesuatu kekeliruan, kuhibur diri sendiri dengan kekeliruan orang lain. Yang kelima, ketika aku bersikap jinak, ketakutan, lalu mengklaim diriku kuat dalam kesabaran. Yang keenam, ketika ku angkat pakaianku untuk menghindari lumpur kehidupan. Yang ketujuh, ketika aku berdiri menyanyikan kidung bagi Tuhan dan menganggap hanya itulah satu-satunya nyanyian kebajikan. Saya tidak hadir di acara itu, tapi hati saya ikut tergetar ketika membaca lalu lintas email di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Riasa Putu, Wahyu Sulaiman, Beta Francisca Gajah, Syuarjana Gede, Ikhwan Syahroni, Ahmad Taufik Haji, Dadan Kaurnia Dipura. Rupanya mereka baru saja mengundang Yogaster Ketut dari PLN Bali untuk ikut mendengarkan puisi itu dan membagikan pengalamannya. Saya tidak bisa lagi berkomentar, juga tidak ingin menambahi apa yang sudah hebat. Saya hanya bisa mengungkapkan perasaan saya sendiri dan kutulis dalam bentuk puisi. Ikut kubaca puisi itu, puisi Khalil Gibran yang terkenal itu, mungkin untuk ke-15 kalinya. Tapi setrumnya masih sama menggetarkannya. Ikut kubaca lagi syair itu, jam 4.30 pagi itu, bukan di Jatinangor, bukan menjelang senja, tapi setrum getarnya masih sama, menggetarkan sanubari siapa saja. Kubaca dan kubaca tidak hanya syairnya, tapi juga getaran jiwa mereka yang di Jatinangor itu yang akan kuat menggetarkan Indonesia. Tapi mungkin PLN memerlukan lebih banyak Khalil Gibran di Jakarta. Sebagai orang yang tidak terkenal di Jakarta, semula saya mengira SMS dari Surabaya lah yang akan membanjiri handphone saya. SMS pengaduan listrik mati dan sebangsanya. Ternyata keliru.
SMS pengaduan terbanyak ternyata justru dari Jakarta. Dari nomor-nomor telepon yang sama sekali tidak saya kenal. Entah dari mana mereka mendapatkannya. Apakah ini karena pelayanan di Surabaya sudah lebih baik? Apakah ini karena pelayanan di Jakarta lebih buruk? Ataukah orang-orang Jakarta lebih manja, sedikit-sedikit mengadu? Sedang di luar Jakarta lampu padam 5 tahun pun tidak mengadu. Tentu saya juga GM di Jaya, Pak Willy, tidak mau menerima teguran yang keempat Khalil Gibran. Apalagi di antara pengaduan itu banyak yang memang berasal dari kelemahan kita sendiri. Misalnya pengaduan tanggal 5 Mei dari seorang ibu di komplek Raffles Hill ini. Pak Dahlan, ini sudah hampir 7 jam mati lampu. Anak-anak tidak bisa mandi, makan harus membeli, dan ikan koi yang mahal itu mulai ada yang mati. Mengapa tidak menghubungi bagian pengaduan? Tanya saya. Sudah Pak, tidak pernah ada yang mengangkat katanya. Kenapa tidak mengadu ke saya sejak tadi-tadi? Tanya saya lagi. Di koran, Pak Dahlan kan bilang untuk sekarang ini kalau ada mati lampu di Jawa paling lama hanya 3 jam. Jadi saya menunggu dalam 3 jam pasti akan hidup, katanya. Saya tidak bisa berkutik, saya berjanji untuk mengurusnya dan memberitahukan sejelas-jelasnya apa yang sedang terjadi. Saya juga harus menyediakan diri untuk mendengarkan omelannya yang lebih panjang ini. Makanya Pak, sebaiknya para manajer dan kepala cabang jangan banyak main golf, supaya mereka lebih punya waktu melakukan inspeksi trafo atau jaringan sehingga sebelum rusak sudah bisa diantisipasi. Sebenarnya sudah banyak yang mengingatkan saya untuk melarang para manajer bermain golf. Setidaknya untuk sementara sampai mutu pelayanan PLN sudah baik. Tapi saya tidak mau melarang-larang seperti itu. Apalagi saya bukan pemain golf, bisa jadi kalau saya lakukan itu hanya akan dicibir dengan kalimat, dia kan tidak tahu enaknya main golf. Masih panjang keluhan warga Raffles Hill itu. Saya terus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika akhirnya saya mendapatkan penjelasan mengapa mati lampu itu sampai begitu lama. Penjelasan itu pun saya teruskan dengan apa adanya. Seorang petugas sedang mengisi oli di trafo dengan sistem online agar tidak perlu listrik mati, selangnya pecah dan bocor, lalu menyiram trafo itu dan terjadilah gangguan. Terpaksa, petugas harus membersihkan trafo tersebut sebelum akhirnya melakukan penggantian. Begitu bunyi penjelasan yang disampaikan ke saya. Saya tidak tahu pelanggan itu bisa atau tidak menerima penjelasan seperti itu. Saya berharap dia bukan anti trafo atau saya berharap dia bukan ahli trafo atau ahli manajemen yang bisa menilai apakah alasan seperti itu bisa diterima. Pelanggan kita pada dasarnya orang-orang yang penyabar. Asal lampunya sudah hidup, mereka lupa bertanya mengapa dan mengapanya. Minggu itu saja 3 pengaduan yang serupa di tempat yang berbeda di Jakarta. Bahkan Pak Puka Zanuar Kemayoran mengalami mati lampu 12 jam. Semoga K5 dibersihkan dulu semua baru diadakan penggantian, tidak termasuk salah satu dari 7 teguran Khalil Gibran itu. Mengapa kita harus berlagak pincang di depan orang yang lagi lumpuh? Adapun tanggapan pegawai terhadap Cionotet si pincang di depan lumpuh, antara lain yang pertama, saya ingin melontarkan ide sederhana yaitu breaking news melalui radio. Setiap kali terjadi pemadaman aliran listrik, baik terencana maupun tidak, masyarakat diberitahu melalui siaran radio yang berisi permohonan maaf, pemberitahuan sebab listrik padam, daerah mana saja yang mengalami padam, dan berapa lama akan padam. Selain itu, memperkenalkan CRS PLN kepada masyarakat luas.
Selain mengelola dan melayani bidang kelistrikan, PLN juga tetap mempunyai kepedulian yang tinggi kepada masyarakat, di mana PLN memberikan pinjaman lunak kepada para pengusaha kecil dan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan, kesehatan, prasarana umum, dan lain sebagainya. Ini diharapkan dapat membangkitkan sense of belonging terhadap PLN sehingga mengurangi kekecewaan mereka. Itu tadi merupakan tanggapan dari Sri Nugroho Adiwibowo, PLN Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggapan yang kedua, memang untuk saat ini olahraga golf di PLN hanya bisa dinikmati oleh bapak atau ibu pada level manajer atau unit ke atas. Sementara kita yang ada di bawahnya harus sampai olahraga bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola voli, senam aerobik yang terkadang biayanya pun kita iuran. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab komunikasi efektif yang sebenarnya bisa terbangun antara atasan dan bawahan tidak bisa terwujud. Karena adanya perbedaan grup, kami sangat tidak setuju kalau golf itu dilarang. Kita akan lebih setuju jika bapak atau ibu di level manajemen atas bisa berpartisipasi juga pada olahraga di level bawah. Itu adalah tanggapan dari Yeni Irmawati. Tanggapan yang ketiga, benar sekali Pak, masih banyak pegawai kita yang selalu paling pintar, paling sibuk. Makanya mulai sekarang kembalilah ke sistem yang benar dan konsisten dilaksanakan. Pemegang keputusan jangan sering meninggalkan tempat, apalagi sebenarnya pada hari libur itulah yang paling banyak membutuhkan perhatian. Hari libur adalah saat koordinasi dan pendekatan non-formil kepada pejabat instansi lain atau pada masyarakat pelanggan. Selain itu kita nih peduli sedikitlah. Kalau pergi atau pulang kantor atau jika lagi jalan-jalan bersama keluarga atau teman, jangan lupa lihat-lihat juga aset kita sepanjang jalan. Ini adalah tanggapan dari Heri G, PLN Wilayah Kalimantan Barat. Akan saya lanjutkan membaca CO Notes yang kelima dengan judul Mental Juara untuk 2 menit yang mendebarkan. Teman-teman PLN yang ikut hadir di rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR RI kali ini pulang dengan perasaan yang sangat berbeda dengan biasanya. Hari itu Mei 2020. Di poin terakhir kesimpulan rapat, Komisi 7 DPR RI memutuskan untuk memberikan apresiasi kepada PLN atas usaha kerasnya dalam mencari berbagai terobosan untuk mengatasi masalah kelistrikan. Ketika draft kesimpulan itu dibacakan untuk didengar seluruh peserta yang hadir, saya menyela. Kalau boleh, poin yang memberikan apresiasi kepada PLN tersebut dicabut dari draft kesimpulan. Kami merasa belum waktunya PLN diberi apresiasi. Masih terlalu banyak kekurangan yang harus diatasi, begitu kurang lebih kata-kata saya. Suasana hening sejenak. Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI itu Bapak Effendi Simbolon juga tidak langsung menanggapi permintaan saya itu, tapi sesaat kemudian beliau melakukan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan saya. Beliau menempuh cara konstitusional. Beliau bertanya kepada masing-masing fraksi. Beliau ingin tahu bagaimana sikap fraksi-fraksi atas usulan pencabutan dari saya tadi. Maka satu persatu perwakilan fraksi berbicara. Dari situ tergambar bahwa semua fraksi berpendapat agar poin apresiasi kepada PLN tersebut jangan dicabut. Dengan cara konstitusional itu, pemimpin rapat tidak lagi punya wewenang untuk memutuskan selain apa yang sudah disepakati. Saya pun menerimanya dengan agak tersipu-sipu. Apalagi hari itu, di rapat itu, saya baru saja menitikkan air mata untuk sebuah ketidakberhasilan. Yaitu ketidakberhasilan mencegah terjadinya pemadaman listrik yang terparah di Palu. Palu memang
menguras energi teman-teman PLN yang luar biasa. Terutama teman-teman PLN di Palu, Sulu Tenggo, dan bahkan sampai ke jajaran direksi. Saya bisa membayangkan betapa beratnya beban mental teman-teman kita yang bertugas di Palu. Alangkah tidak berdayanya mereka di tengah-tengah tekanan yang begitu berat dari masyarakat. Seberat-berat tekanan batin direksi tidak ada artinya dibanding apa yang dialami secara langsung oleh teman-teman kita yang bertugas langsung di tengah masyarakat. Demikian juga di Lombok. Listrik di Lombok begitu parahnya dan memang sampai dengan Cios Notes edisi ke-6 ini saya tulis tinggal 2 wilayah itulah yang pemadaman bergilirnya masih parah. 2 wilayah inilah yang masih memerlukan keringat dan korban perasaan yang lebih banyak lagi. 2 wilayah inilah yang akan menjadi momentum abadi sebagai 2 wilayah terakhir yang paling sulit ditundukkan. Palu dan Lombok seperti materi ujian nasional yang paling sulit bagi seorang murid SMA. Apakah kita tidak akan lulus UN? Apakah kita akan gagal menjawab 2 pertanyaan UN yang tersisa itu? Masih adakah cara untuk mengatasinya? Bukankah waktunya sudah sangat mepet? Bukankah kita berjanji, terutama saya, bahwa paling lambat 30 Juni 2010 tidak ada lagi pemadaman bergilir di seluruh Indonesia? Masih cukup waktunya memikirkan jawaban untuk 2 poin UN itu. Bukankah ini ibarat pertandingan sepak bola yang waktunya tinggal 2 menit lagi dengan kedudukan PLN masih ketinggalan 0-2. Kalau saja PLN adalah Manchester United atau Chelsea, barangkali masih ada harapan, masih bisa mencetak 2 gol dalam 2 menit terakhir. Tapi PLN, nama sekelas Barcelona, sambil menunggu menit-menit akhir yang menegangkan itu, saya hanya bisa berharap semoga striker PLN bisa menceploskan 2 gol yang paling ditunggu secara nasional itu. Kalau sampai itu terjadi, alangkah dramatiknya pertandingan ini. Dalam suasana yang menegangkan itu diperlukan apa yang disebut mental juara. Bukan mental ayam sayur. Kita harus ingat betapa banyak kesulitan yang pernah kita atasi. Siapa yang mengira krisis listrik di Medan bisa diatasi? Bukankah krisis di sana sudah begitu parahnya? Kita harus ingat betapa jungkir baliknya teman-teman kita di Medan untuk bisa mengatasi semua itu. Jungkir balik yang semula kita rasakan berat. Tapi toh berakhir nikmat, tidak ada yang sampai misalnya cedera. Padahal Michael Ballack saja sampai patah kakinya. Kini saya lihat teman-teman kita di Medan bisa berjalan dengan kepala tegak. Kita tentu juga ingat Tanjung Pinang. Penderitaan teman-teman Tanjung Pinang luar biasa beratnya. Sampai-sampai manajer kita di Tanjung Pinang pernah dijemur oleh rakyat. Toh akhirnya bisa teratasi. Saya tahu betapa kubat kabitnya jajaran di bawah Direktorat Operasi Indonesia Barat. Tapi hasilnya sungguh sepadan. Goal, saya berharap jangan ada lagi manajer PLN yang sampai dijemur. Dijemur 1 bulan pun tidak akan keluar listriknya. Orang pun sempat tidak percaya kalau krisis listrik di Ambon akan bisa diatasi. Di kota itu defisitnya 60%, mana mungkin bisa diatasi. Tapi kita bisa melihat teman-teman di Ambon berhasil mengatasinya. Demikian juga di Ternate, Halmahera, dan sekitarnya. Saya tahu rekan kita Nyoman, General Manager Malaku itu memang selalu kelihatan tenang. Tapi dari sorot matanya, saya bisa melihat gejolak apa yang berdegup di dalam dadanya. Sesulit Ambon pun ternyata bisa diatasi. Padahal kesulitan mengatasi krisis listrik di Ambon ini bertambah-tambah oleh banyaknya demo. Di satu sisi, teman-teman kita di Ambon harus stres siang malam. Di lain pihak, yang datang untuk demo juga tidak henti-hentinya.
Karena itu ketika suatu malam saya melihat berita di TV yang mengatakan karyawan PLN Ambon memukul salah seorang pendemo, saya langsung kirim SMS ke Pak Nyoman. Kok pemukulannya tidak keras begitu? Mestinya lebih keras lagi saja. Saya memang ikut emosi malam itu. Memang masih ada yang tidak percaya bahwa di Ambon krisis listrik sudah teratasi. Jangankan masyarakat, sebagian teman-teman PLN sendiri ada yang pesimis, terutama teman-teman PLN yang sudah terbiasa di kalangan kita sendiri, kita kenal sebagai orang yang bermental ngeroweng. Yakni teman-teman yang bisanya hanya mencela, meremehkan, mengejek dan ngomelan. Kumpulan sifat inilah yang biasanya saya sebut dengan satu kata ngeroweng. Bahkan di kalangan mereka ini, PLN dinilai sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Mungkin pandangan itu tidak salah. Jangan-jangan kita memang sedang menggali kuburan. Jangan-jangan kita tidak berhasil mengatasi Palu dan Lombok. Jangan-jangan striker kita sudah pincang di depan semua orang Palu dan Lombok yang sudah lumpuh. Tidak. Liverpool pernah ketinggalan 0-2 dengan waktu tersisa 3 menit. Dengan mental juara, toh akhirnya menang. Mental juara inilah yang kini lagi tumbuh merata ke seluruh jajaran PLN Indonesia. Dan berikut adalah tanggapan pegawai terhadap CO Notats mental juara untuk 2 menit yang mendebarkan. Yang pertama, saya mengucapkan salut dan sukses luar biasa kepada rekan di seluruh jajaran PLN seluruh Indonesia atas kerja yang tidak kenal lelah, frustasi ataupun menyerah. Sebagaimana yang kami hadapi saat ini dalam mengkoordinasikan penyelesaian pekerjaan proyek PLTU Pacitan 2 kali 315 MW. Karena terletak di daerah perbukitan Pegunungan Pacitan yang mengitari PLTU Pacitan. Akses jalan untuk membawa heavy equipment pun menjadi masalah, sekaligus keasikan tersendiri akan bisa sampai ke lokasi site PLTU Pacitan. Jika ombak Samudra Hindia pas tidak bersahabat, bisa membuat stres nahkoda kapal tongkang yang mendapat tugas untuk mengantarkan heavy equipment ke site via lautan. Ini adalah tanggapan dari Henry Subagjo, proyek PLTU Pacitan. Berikutnya yang kedua, kami mempunyai inovasi baru yang mungkin cocok diterapkan di unit bapak-bapak. Selain pemasangannya sangat sederhana, material bahan baku ada di mana-mana. Biayanya pun sangat murah dan cara pemasangannya dalam kondisi tidak bertegangan atau padam. Secara lab telah kami uji di Udiklat Semarang. Secara lapangan juga telah kami uji. Inovasi tersebut kami beri nama API, alat pelindung isolator dan konduktor. API 1 adalah pelindung yang dipasang pada isolator tumpu, sedangkan API 2 adalah pelindung yang dipasang pada konduktor yang dekat dengan pohon-pohon produktif atau jaringan yang dekat dengan aktivitas proyek yang menggunakan alat berat, di mana kemungkinan ujung alat akan menyentuh jaringan atau jaringan yang dekat dengan bangunan gedung. Itu adalah tanggapan dari Agus Sudiono. Tanggapan yang ketiga, begitulah yang sebenarnya terjadi menyangkut pelayanan pelanggan yang ada di PLN seluruh Indonesia. Selalu saja tidak ada kepuasan pelanggan, salah satunya dalam penanganan rekening listrik pasang baru tambah daya. Dan terlebih masalah pemadaman listrik yang selalu lambat penanganannya. Kejadian ini selalu terjadi karena ketidaktegasan pejabat berwenang. Karena pejabat tidak mau action pada masalah kerjaan yang sangat kecil. Jabatan apapun kita patut peduli untuk melayani semua pelanggan. Itu tadi adalah tanggapan dari Berkawati Utagaluh. Sahabat, demikian tadi CO Notat 4 dan 5 dalam buku Dua Tangis dan Ribuan Tawa karya Dahlan Iskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
terutama buat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai ketemu lagi pada lanjutan kisah dalam buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.